Selamat datang di kanal kita. Hari ini kita akan menyelami sejarah dan keunikan Kerajaan Minangkabau, sebuah kerajaan yang memiliki benteng alami dan budaya yang sangat kaya. Saat para raja Aceh memperluas kekuasaannya ke pesisir Minangkabau, seperti Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang hingga Indrapura, mereka tidak dapat menjangkau wilayah daratan. Pusat kerajaan Minangkabau yaitu Pagaruyung di Batu Sangkar, memiliki benteng alam yang kokoh. Nama Pagaruyung sendiri berarti pagar yang sakti dan teguh. Dikelilingi oleh bukit barisan dan gunung-gunung tinggi seperti Singgalang, Merapi, Saga, Pasaman, Kerinci, dan Talang. Kondisi ini membuat penyerangan dari luar menjadi sangat sulit. Kerajaan Pagaruyung awalnya berpindah dari Dharmasraya yang merupakan penerus kerajaan Sriwijaya. Para raja Minangkabau dahulu beragama Buddha, sebagaimana nenek moyangnya. Bukti dari masa itu ditemukan di Padang Panjang, di mana terdapat batu bersurat yang bertulis dalam bahasa Melayu kuno. Pada tahun 1275, Raja Singosari Kartanegara menyerang Dharmasraya. Dua putri kerajaan itu, Darapetak dan Darajingga, dibawa ke Jawa, dan Darapetak menjadi gundik dari Maharaja Majapahit pertama. Sementara Darajingga menjadi istri Maharaja Sri Marmadewa. 1286, Kartanegara mengirimkan patung Buddha besar ke Minangkabau sebagai tanda hubungan antara kerajaan tersebut. Patung ini sekarang tersimpan di Gedung Arca di Jakarta. Pada tahun 1343, Aditya Warman menjadi raja di Minangkabau. Ia mengingat hubungan keluarganya dengan Majapahit dan memerintahkan pembuatan patung raja perempuan Majapahit dan patung permaisuri yang kini tersimpan di Berlin. Meskipun tidak dapat ditaklukkan oleh Islam dari Aceh, pengaruh Islam kian lama kian masuk ke Minangkabau. Orang Minangkabau adalah perantau sejati. Sebelum Iskandar Muda, mahkota alam, berkuasa dan memperluas kekuasaannya di pantai barat Sumatera, mereka telah banyak berhubungan dengan Malaka melalui Sungai Kampar dan Sungai Siak. Di abad ke-15, Malaka berkembang pesat dan banyak perantau Minangkabau mencoba peruntungan di sana hingga mendirikan komunitas besar di Nagari Sembilan. Hampir seluruh penduduk Negeri Sembilan adalah keturunan Minangkabau. Mereka membawa agama Islam ke kampung halaman mereka, mencampurkannya dengan adat, sehingga adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah itu muncul tuh. Dasar kerajaan Hindu tidak lekas dihapuskan, melainkan disisipi dengan keislaman. Mula-mula raja-raja berdiri sendiri, kemudian diadakanlah dua orang raja lagi, yaitu Raja Adat di Buo dan Raja Ibadat di Sumpu Kudus. Selain itu didirikan pula besar 4 balai, yaitu bendahara di Sungai Tarap, Indomo di Seruasa, Tuan Kadi di Pandang Ganting, dan Mancudum di Sumanik. Mancudum ini berperan sebagai pengurus bagi anak Minangkabau yang merantau ke Negeri Sembilan. Islam masuk ke Minangkabau dari dua jalur. Pertama dari Malaka melalui Sungai Kampar dan Siak. Kedua dari Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Pengaruh Islam yang lebih kuat terlihat di daerah pesisir seperti Pariaman, di mana garis keturunan tidak diterima dari pihak mama, melainkan dari ayah. Pengaruh besar perantau Minangkabau terhadap penyebaran Islam terlihat jelas di berbagai wilayah seperti Makassar, Bugis. 3 tokoh penting dalam penyebaran Islam di sana adalah Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Datuk Ribandang berhasil meyakinkan Raja Goa, Tony Gallo, untuk memeluk Islam pada tahun 1603. Namun, nama baru sang raja adalah Sultan Alauddin Awwalul Islam bersama dengan wazir besarnya Karaing Matopia, dan para pejabat kerajaan rakyat umumnya pun mengikuti jejak mereka. Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro melanjutkan penyebaran Islam ke kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, yaitu seperti Wajo, Sopeng, Sidenreng, Ternate, dan Lu. Warisan sejarah dan budaya Minangkabau terus hidup dan berkembang hingga hari ini.
Dari benteng alami Pagaruyung hingga penyebaran Islam ke berbagai penjuru Nusantara, Minangkabau tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita kawan-kawan. Dan kita akan terus membahas tentang sejarah Indonesia untuk sesi selanjutnya. Bila mana teman-teman masih berkenan mendengarkannya tentu. Jika berkenan ya subscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.